Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas lambatnya Indonesia untuk mengambil keputusan dalam negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG sempat trading halt karena anjlok 9% ya di awal pembukaan market. Ya meskipun di sesi 2 ini cukup melandai ya di 7,7%, tapi tadi memang anjlok 9% sehingga IHSG sempat terkena trading halt. Nah, aturannya juga sudah berubah ya. Bursa Efek merubah aturan trading halt dari yang tadinya 5% menjadi 8%. Tapi karena di awal sesi anjloknya 9% ya tetap saja ya terkena trading halt dan banyak saham yang hari ini terdiskon. Nah, lalu akan banyak muncul pertanyaan ya, baik itu di grup saham ataupun di kolom komentar. Kak, kalau misalkan sudah trading halt seperti ini, saham juga sudah banyak yang tersuspend, berarti ini saham sudah banyak terdiskon dan pastinya waktu yang tepat untuk beli. Nah, sebelum teman-teman beli, teman-teman harus paham dulu ya guys ya, bahwa ini baru saja awal. Tarif Trump itu akan diberlakukan besok, tanggal 9 April 2025. Jadi kalau misal teman-teman melihat bahwa hari ini harga saham itu cukup terdiskon ya untuk di buy atau dibeli di harga sekarang, menurut saya ini baru awal. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur beli, sudah terlanjur averaging down, ya tidak masalah ya. Selama sahamnya rutin bagi dividen dan margin of safety-nya juga besar dan teman-teman masih pegang cash, saya rasa teman-teman tidak usah cut loss gitu ya. Selama sahamnya saham yang bagus ya dan rutin bagi dividen, tidak usah cut loss, tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah kita harus melakukan money management sebaik-baiknya untuk mengakumulasi saham-saham bagus di harga murah. Jangan sampai teman-teman kehabisan cash. Pesan saya hanya itu gitu ya untuk teman-teman. Nah, jadi kita lihat ya bahwa hari ini banyak sekali saham yang terdiskon ya, tapi tidak cukup murah ya karena seperti contohnya saham BBRI. Ini kan BBRI di harga sekarang di 3.600 ya, terkoreksi 8,8% karena menjelang libur Idul Fitri itu sempat naik juga untuk BBRI. Tapi ada harga yang lebih murah untuk BBRI yaitu di area low di 3.300. Jadi di 3.600, 3.700 teman-teman jangan terlalu greedy ya, jangan terlalu kebanyakan gitu untuk belinya ya. Takut-takut nanti dikasih harga diskon, teman-teman malah gak punya cash lagi. Lalu BBCA juga hari ini terkoreksi ya 7,9%, lalu kita lihat ada Bank Mandiri ya, juga terkoreksi 9,2%, padahal seperti Bank Mandiri dan BBNI ini kan akan bagi dividen besar gitu ya. Jadi nanti kita lihat di come date dividen, apakah harga sahamnya akan terus terdiskon atau malah akan ada tanda kenaikan. Tapi sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, ini belum akhir, ini baru awal karena besok baru akan diberlakukan tarif Trump untuk Indonesia. Untuk BBNI hari ini terkoreksi 4,4% ya. Kita lihat ada ADRO yang hari ini terkoreksi 11,6% di 1.630. AADI juga terkoreksi ya 9,9% di 5.800. Nah, banyak yang bilang AADI ini balik lagi ke harga PUPS ya atau ke harga IPO-nya. Kalau nggak salah IPO itu di 5.500 ya, kalau PUPS di 5.900. Jadi ya itulah ya wejangan kita dulu ya ke teman-teman. Kalau sudah naik ya harga saham ADI kan sempat naik 100% lebih. Kita waktu itu bilang ke teman-teman, segera take profit, amankan modalnya, amankan profitnya. Nah, kalau sudah balik seperti ini ya berarti harus nunggu siklus kenaikan selanjutnya. Padahal kita bisa beli lagi di harga PUPS-nya. Kita lihat ada PANI dan CBDK ya guys, yang hari ini juga terkoreksi, PANI terkoreksi 13% dan CBDK 14,2%. Nah, kalau nggak salah Bursa Efek juga menerapkan aturan lagi ya terkait dengan batas ARB untuk saham-saham di IHSG ya, terutama untuk saham-saham papan utama ya dan juga papan pengembangan itu ARB di 15% gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti contohnya CBDK ya, ini dia mendekati 15%, ini dia kan tadi ARB ya. Nah, ini kan mulai ada ini ya di bid mulai muncul lagi. Nah, tadi sempat ARB 15% guys untuk saham CBDK. Jadi aturannya sudah mulai dirubah lagi ya oleh Bursa Efek Indonesia seperti itu. Kita akan masuk ke pembahasan inti ya guys ya. Tadi kita sempat bilang bahwa tanggal 9 ini akan diberlakukan ya, besok akan diberlakukan tarif Trump terhadap negara-negara yang ada dalam reciprocal tarif yang sempat kita bahas juga kemarin. Nah, jadi sebenarnya tenggat waktu untuk bernegosiasi dengan Trump ya dari Presiden Donald Trump sendiri adalah sampai 9 April jika Indonesia ingin ada perubahan tarif. Tapi ya memang pemerintah kita sudah benar ya memilih negosiasi, tapi pada faktanya atau di lapangannya ini cukup lambat ambil keputusannya gitu ya. Teman-teman, mungkin kalau kita berpikir ya,
Jika Presiden Indonesia ataupun menterinya ini bergerak cepat ya dalam mengambil keputusan untuk negosiasi tarif dengan Presiden Donald Trump, maka saya rasa IHSG ini tidak akan turun terlalu jauh, tidak akan turun terlalu dalam karena kita kan sudah melewati bear market kemarin gitu ya. Jadi kita tidak usah takut beli di harga sekarang ya, tapi pada kenyataannya ternyata delegasi Indonesia ini memang akan menemui Presiden Donald Trump tapi paling lambat di pertengahan bulan. Jadi waktunya molor lagi guys ya sampai di minggu depan gitu ya, sampai di tanggal 15-an mungkin di 16 17 itu kan masih pertengahan bulan April ya. Jadi inilah ya yang mungkin kita kritisi ya dari pemerintah kita saat ini, di mana lambatnya pemerintah dalam mengambil keputusan ya untuk tarif dari Presiden Trump ini, yang sebenarnya Presiden Trump ini sangat terbuka untuk melakukan negosiasi. Contohnya saja ada Vietnam ya guys ya, di mana tarif terhadap Vietnam ini menjadi 0%. Ya, jadi barang-barang atau produk-produk yang masuk ke Vietnam itu pajaknya 0%, dan sebaliknya barang atau produk dari Vietnam ke Amerika Serikat itu juga 0%. Tapi kalau misal teman-teman perhatikan ya, malah ini akan menguntungkan Vietnam. Ya, bukan menguntungkan Amerika ya. Amerika memang terlihat untung ya dari ekspor produk, ya pasti akan lebih banyak lagi produk-produk Amerika yang masuk ke Vietnam. Tapi kan di Vietnam itu negara berkembang, masyarakatnya ya mungkin masih banyak kalangan menengah ke bawah. Jadi pasti produk Amerika Serikat yang murah ya akan dibeli, tapi kalau yang mahal-mahal ya saya ragu gitu ya. Jadi yang paling diuntungkan di sini adalah ya Vietnam itu sendiri. Pengusaha-pengusaha di Vietnam juga akan bahagia ya karena mereka dengan bebas ya mengirim atau mengekspor produk dari Vietnam ke Amerika Serikat. Nah, pengusaha-pengusaha di sana itu pasti senang. Ya baik itu pengusaha lokal ataupun pengusaha asing, mereka bebas melakukan ekspor ya tanpa adanya tarif tinggi, dan tentunya akan menguntungkan ya, menguntungkan negara untuk kedepannya ya, meskipun dari pajak ya pasti akan berkurang, tapi dari sisi pajak pengusaha ya PPN dan lainnya itu akan semakin tinggi gitu ya. Nah ini di apa ya, di Vietnam itu kan banyak juga ya pabrik-pabrik sepatu yang juga memproduksi merek terkenal seperti Nike misalkan ya. Ini kan banyak juga ya perusahaan-perusahaan China, Amerika Serikat yang juga memproduksi produk di Vietnam seperti itu. Jadi memang satu hari ya setelah reciprocal tarif itu diumumkan oleh Presiden Donald Trump ini, Presiden atau petinggi di Vietnam itu langsung angkat telepon gitu ya. Mereka langsung menelpon Presiden Donald Trump untuk melakukan negosiasi tarif satu hari setelah pengumuman gitu ya. Jadi satu hari setelah pengumuman langsung telepon. Ini ibaratnya apa ya? Gerak cepat gitu ya. Gerak cepat yang dilakukan oleh pemerintah dari Vietnam ya untuk bisa membuat negosiasi tarif ya melawan kenaikan tarif Presiden Donald Trump. Nah, kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, tarif terhadap Vietnam itu mencapai 40% lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, pertanyaan besarnya guys, kenapa Indonesia ini tidak bisa segerak cepat itu? Kenapa Indonesia tidak secepatnya melakukan negosiasi yang sama dengan Vietnam ya guys ya? Sorry, dengan Amerika Serikat seperti apa yang dilakukan oleh Vietnam. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama gitu ya. Apakah masih bingung ya? Padahal sudah ada contoh nih, Vietnam langsung negosiasi dengan Trump gitu ya, dan langsung dihapus ya tarifnya menjadi 0% antara kedua belah pihak. Jadi free trade gitu ya, ibaratnya tarifnya ini benar-benar 0%. Jadi apa ya, ibarat kata kita melihat ya bahwa kinerja perusahaan kita saat ini tuh terlalu lamban gitu guys ya untuk mengambil keputusan di saat di saat-saat genting seperti ini. Padahal tanpa ibaratnya tanpa apa ya, tanpa bertemu dengan investor pun ya Presiden Prabowo bisa menyelamatkan IHSG lebih cepat dengan cara melakukan negosiasi secepatnya dengan Presiden Donald Trump, karena memang Presiden Trump ini sangat terbuka ya untuk negosiasi. Nah, jadi permasalahan awalnya sebenarnya memang kenapa Indonesia ini tidak bisa gerak cepat ya ambil keputusan ya karena ternyata Indonesia ini tidak ada dubes atau duta besar di Amerika Serikat yang ternyata ini posisinya kosong, guys. Nah, kira-kira kenapa gitu, guys ya? Kenapa duta besar Indonesia di Amerika ini bisa kosong? Padahal ini adalah kemitraan yang penting gitu ya. Jadi Amerika Serikat itu merupakan mitra penting bagi Indonesia selama ini, terutama dalam sektor ekonomi, pertahanan dan lainnya.
gitu ya. Dan Indonesia pun ya sebenarnya juga banyak sekali ya mengekspor produk-produk ke Amerika Serikat dan negara-negara lain gitu. Nah, mungkin ini yang bisa kita kritisi ya dari pemerintah kita saat ini ya, kenapa pemerintah tidak secepatnya ya, menangani ataupun melakukan negosiasi dengan Presiden Donald Trump. Salah satu masalahnya tadi adalah karena, karena tidak adanya duta besar Indonesia di Amerika Serikat, seperti itu. Ini juga menjadi salah satu masalah yang saya rasa harus segera diselesaikan. Nah, jadi ada ungkapan lagi nih dari Presiden Prabowo Subianto ya, yang katanya akan menemui investor dalam waktu dekat setelah Lebaran Idul Fitri. IHSG anjlok ya, Prabowo bilang saya enggak terlalu takut sama pasar modal. Jadi menurut Presiden Prabowo, pasar saham atau IHSG itu berbeda dengan investasi langsung, terutama dari sisi orientasi jangka waktu dan strategi keuntungan ya. Jadi mungkin beliau pengennya itu investasi yang langsung gitu guys ya. Misalkan ya investasi langsung itu kita mau invest nih di perusahaan Bapak ya, misalkan di perusahaan A. Nah, kira-kira sebulan bisa kasih berapa persen gitu. Mungkin keinginan Presiden Prabowo Subianto seperti itu ya. Jadi ya kita lihat pernyataannya lagi ya, ada yang blunder lagi. Saya nggak terlalu takut sama pasar modal ya. Memang tidak harus ditakuti ya. Pasar modal itu tidak harus ditakuti, tapi pasar modal itu adalah cerminan dari ekonomi Indonesia ya. Kalau misalkan pasar modalnya bagus ya, investasi di Indonesia berarti kan sedang bagus-bagusnya, sedang bertumbuh. Maka investor asing juga akan masuk ke Indonesia, baik itu ke bursa saham ataupun masuk ke investasi langsung gitu guys ya, membangun pabrik, membangun perusahaan dan lainnya. Oke guys, jadi negara-negara lain juga sebenarnya sedang menyusun langkah ya guys ya, negosiasi untuk menghadapi tarif dari Presiden Donald Trump. Nah, negara-negara di Uni Eropa juga melakukan hal yang sama. Lalu negara di Asia ya seperti Vietnam, Thailand, Kamboja gitu guys, itu juga sedang melakukan negosiasi ya dengan Presiden Trump. Tapi lagi-lagi kita melihat Indonesia ini cukup lambat gitu ya dalam melakukan negosiasi dan juga dalam mengambil keputusan. Negosiasinya aja belum ya, apalagi ambil keputusan. Ya gitu ya. Oke, jadi kita lihat ya, Indonesia ini memang kemarin kan bergabung ya dengan BRICS ya. Tapi sebenarnya jangan terlalu digembor-gemborkan guys ya, karena sebenarnya Amerika Serikat ini sedang melawan dominasi dari China dan juga BRICS gitu ya. Di mana China ini menerapkan tarif balasan ya guys ya, sebesar 34% ya untuk Amerika Serikat gitu ya. Dan China tentu saja ini sangat memperhatikan pengusaha-pengusaha yang ada di negaranya ya, terutama untuk pemerintah Presiden Xi Jinping. Tapi untuk negara Indonesia yang mungkin teman-teman juga tahu lah ya seperti apa, penerimaan pajak sedang defisit, pajaknya yang akan dinaikkan gitu ya. Padahal defisitnya penerimaan pajak itu harus ditelusuri dulu alasannya kenapa. Ya, apakah dari PPN yang kurang atau dari PPh yang kurang gitu ya, atau dari pajak kendaraan yang berkurang banyak gitu. Itu harus ditelusuri dulu. Jadi based on data barulah ambil keputusan. Nah, ketika datanya sudah terlihat ya, oh ternyata yang pajaknya turun bukan dari perusahaan nih, tapi dari masyarakat. Kita telusuri lagi kenapa masyarakat tidak bisa bayar pajak. Oh, karena masyarakat ini banyak kehilangan pekerjaan, banyak ter-PHK. Jadi mereka tidak bisa lagi bayar pajak, baik itu pajak PPN gitu ya, jadi penjualan berkurang dan juga mereka tidak bisa membayar pajak penghasilan. Lalu juga pajak kendaraan banyak yang nunggak nih. Nah, itu kan harus ditelusuri dulu gitu ya. Jadi ini baru awal. Ya, kita ulangi ke teman-teman, ini baru awal karena Amerika Serikat ini sedang melawan dominasi China. Dan Amerika Serikat juga mengancam akan menambah tarif 50% ya terhadap China dan mungkin juga bisa menaikkan tarif untuk negara lain, dan China juga tidak akan menyerah gitu ya. Mereka juga akan berjuang sampai akhir. Nah, begitu guys ya, polemik yang kita hadapi saat ini ya, pemerintah yang hari ini sedang bekerja ya untuk Indonesia, kita lihat malah kurang ya, kurang cepat lah ya dalam melakukan negosiasi dan juga mengambil keputusan. Seharusnya jika memang gerak cepat ya dalam melakukan negosiasi dan juga ambil keputusan, saya sangat yakin ya bahwa IHSG kita tidak akan anjlok lebih dalam lagi. Tapi
Kalau misalkan kita lihat faktanya seperti ini ya, bahkan diundur lagi sampai pertengahan bulan, ya teman-teman mau tidak mau ya, sampai di 1 minggu ke depan mungkin teman-teman harus melihat saham kita berpotensi turun kembali, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton.